Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Adinda. Saya dari Fast FR. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Jepang yang masih ada di Indonesia hingga saat ini. Nah, kali ini saya akan membahas dalam bentuk lagu. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan saya menyanyikan lagunya terlebih dahulu. Yang ingin saya nyanyikan adalah Yume wo Kanaete Doraemon yang dinyanyikan oleh Mao. Kokoro no naka, itsumo itsumo egaite ru. Yume wo noseta jibun dake no sekai chizu. Sora wa tande toki wo koete toai kuni demo toakete hora iketai yo imasugu. 大人になったら忘れちゃうのかな。そんな時には思い出してみよう。シャララララ、僕の心にいつまでも輝く夢。ドラえもん、そのポケットで叶えさせてね。シャララララ、歌は歌おう。みんなでさ、手をつないで。ドラえもん、世界中に思いさ、溢れさせて。Nah, jadi awal mulanya lagu-lagu Jepang bisa tersebar di Indonesia awalnya adalah dari masa kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, awalnya selama kependudukan Jepang di Indonesia, lagu-lagu itu tidak hanya menjadi hiburan tapi alat propaganda. Jepang menggunakan lagu-lagu militer seperti Gunka untuk menunjukkan rasa semangat untuk Asia dan rasa loyalitas terhadap kaisar. Nah, yang menjadi media utama penyebaran lagu-lagu tersebut adalah radio, terutama radio yang memiliki program propaganda seperti radio Jepang. Nah, meski isinya itu adalah propaganda, tapi rakyat Indonesia tuh jadi mulai kayak terbiasa gitu karena sudah sering mendengar, jadi sudah terbiasa gitu dengan nada-nada lagunya dan gaya lagunya orang-orang Jepang gitu. Terus pada masa setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1958-an, Indonesia itu secara resmi membuka hubungan diplomatik. Nah, jadi itu tuh ditandai dengan masuknya pengaruh budaya-budaya luar masuk ke Indonesia, terus itu tuh lewat jalur damai. Contohnya itu kayak bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, dan pertukaran budaya begitu. Nah, kenapa sih lagu-lagu Jepang itu bisa terkenal di Indonesia sampai hari ini, padahal udah dari zaman penjajahan banget kan? Nah, jadi pada awal tahun 1980 sampai 1990-an itu tuh anime dan lagu-lagu Jepang itu mulai ditayangin di stasiun TV Indonesia, kayak ada anime kayak Naruto, Dragon Ball, Sailor Moon, atau Doraemon. Nah, itu tuh masuk ke Indonesia yang terus ditayangin. Nah, pada masa itu anak-anak kan sering nonton kan, jadi kayak ingatannya itu masih familiar gitu loh karena sering nonton kan gitu. Jadi, nah setelah itu pada tahun 2000-an internet kan udah mulai berkembang, udah mulai adalah internet itu mulai tersebar. Itu tuh juga membantu penyebaran lagu-lagu Jepang yang dibantu oleh fanbase Jepang, komunitas-komunitas penyuka musik Jepang yang ada di Indonesia. Nah, itu tuh contohnya seperti
JKT48. Nah, JKT48 itu kan sister grupnya dari AKB48, yaitu idol group dari Jepang kan. Nah, mereka tuh buat lagu Jepang tapi diterjemahkan ke Indonesia, dan itu tuh menarik banyak perhatian generasi anak muda. Nah, dan salah satu alasan bisa bertahan sampai saat ini juga karena kan internet juga gampang diakses kan, sekarang ada Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Nah, itu tuh kita jadi kayak lebih sering dengerin lagu-lagu Jepang atau lagu-lagu luar negeri lainnya sih, gitu kan. Jadi kayak sampai sekarang jadi kayak masih stay di Indonesia gitu loh, budaya-budaya orang Jepang. Jadi waktu masa penjajahan itu bukan yang tertinggal tuh, bukan cuma kayak bangunan-bangunan peninggalannya atau apa, tapi budaya popnya juga tertinggal di sini. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Bye bye.